nanti terkait dengan badan hukum dan Oh iya. sebagainya, kemudian ide-ide untuk pengembangan eduwisata seperti apa, makanya saya coba komunikasi juga dengan setiap fakultas, perwakilan dosen-dosen fakultas kita. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih ya, pagi, siang, sore, malam. Pokoknya selamat apa saja ya. Yang penting kalian semua bahagia. Sahabat LPPM sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir namanya Pak Insinyur Tio Jonathan Teja Kusuma STMT IPM ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak gelarnya? ASEAN Engineering. Oh, ASEAN Engineering itu yang terbaru ya gelarnya ya. Masya Allah, panjang banget Pak. Saking panjangnya bisa buat selimutan ya. Kita sering manggilnya Pak Jo, walaupun tulisannya Yonatan, tapi kita manggilnya Pak Jo gitu ya. Famousnya di mana-mana memang Pak Jo ini ya. Beliau adalah Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini orang keren banget guys. Kenapa? Karena beliau punya banyak sekali pengalaman pengabdian ya. Dan beliau adalah sehari-hari dosen di Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu di program studi Teknik Industri. Iya benar. Nah Pak Jo ini teman-teman sekalian selama memegang jabatannya di LPPM, beliau punya 2 pengabdian ya, 2 pilot project atau apa ya disebutnya, 2 unggulan begitulah yang beliau kemas dengan sangat baik dan menjadi andalan kita. Kita seringkali ada event-event yang mempresentasikan 2 hal ini. Yang pertama yaitu pengembangan eduwisata Bendosari di Moyudan, dan yang kedua adalah pengembangan sekolah pasar. Nah hari ini kita bicara satu dulu ya teman-teman sekalian, yaitu pengembangan eduwisata di Bendosari. Pak Jo lagi pusing ya ini. Biasanya teman-teman sekalian di LPPM itu Pak Jo kalau rambutnya rapi berarti dia lagi nggak pusing. Tapi kalau agak acak-acakan sedikit kayak sekarang nih, berarti dia agak pusing ya. Mungkin pusing memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nih sahabat LPPM sekalian. Mas Jo, kita ngomongin Bendosari nih. Mas Jo kan punya gawe tuh beberapa tahun ini di Bendosari. Sejak tahun berapa ya Mas ya? Bendosari di 2020. Oh 2020. Ini berarti udah tahun ketiga. Iya. Kan kalau kita lihat di media nih ya, sekarang makin kesini makin cetar bentuk-bentuk pengabdiannya gitu. Besutan atau pengembangan dari teman-teman LPPM dan teman-teman yang ada di UIN Sunan Kalijaga ini kan ya Mas Jo. Tadinya gimana sih itu ya awal mula kemudian menentukan yuk kita pengabdian di Bendosari gitu, bisa ceritain nggak Mas Jo? Ya jadi Bendosari ini menarik ya Bu Adip. Jadi memang awalnya kita nggak tahu kalau di Bendosari itu ada kebun buah dan sebagainya. Jadi itu tuh diawali dari mulai pelaksanaan KKN, awal KKN sebenarnya malah sebelum pelaksanaan KKN kita izin pelaksanaan KKN karena memang ingin lokasi KKN itu di daerah Moyudan seperti itu. Iya. Pas izin kita tanya ke desa, di sini apa saja nih Pak potensi-potensinya gitu. Kemudian desa menjawab, kita punya ini semacam kebun ya, kebun buah jambu kristal gitu Bu. Oh gitu, berapa hektar? Sekitar 3 hektar dan sebagainya ya. Nah sejak saat itu kita coba pengen tahu di sana itu sebenarnya kebunnya itu seperti apa sih? Survei ya, dari pulang itu survei. Dan ketika dilihat kebun ini sebenarnya punya potensi, nggak hanya jadi kebun karena lokasinya itu di pinggir jalan, kemudian pemandangan pegunungannya itu kelihatan bagus banget. Udah ada buah-buahannya ya Pak, kebunnya itu udah ada ya? Kebunnya udah ada, udah berbuah juga. Udah mulai panen lah saat itu, tapi memang masih tahap awal ya. Mereka baru mulai membuat kebun buah jambu kristal. Seperti itu. Jadi kita ngelihat di sini ada potensi bagus, kemudian kita usulkan gimana nih kalau kita kolaborasi, kita kembangkan jadi eduwisata. Jadi eduwisata Bendosari. Oke. Mas Jo, terus setelah menentukan gitu ya, di sini nih kayaknya lokasi yang strategis untuk kita melakukan pengabdian gitu ya. Kemudian perancangannya tuh seperti apa pas awal-awal merancang program? Untuk awal-awal merancang program memang kita
awalnya menentukan konsep ini sebenarnya kebun ini pasnya dipakai buat apa. Jadi sebelum kita tahu untuk eduwisata gitu ya Bu ya. Ini pasnya buat apa? Analisis dong ya. Iya, Kan kita pakai mini riset dulu. Iya benar, ada asesmen gitu ya Bu ya. Kita datang ke sana kemudian melihat lingkungan dan sebagainya. Akhirnya di awal sebenarnya ada beberapa alternatif. Apakah yang pertama kita fokus ke pengelolaan ini after panen gitu Bu. Oh iya. Jadi kebun kemudian nanti kita jadi fokus jadi apa buahnya. Teman-teman biologi juga bergerak kan waktu itu ya. Bergerak. Bahkan di sana itu ternyata sudah punya mesin untuk bikin keripik jambu gitu Bu. Keripik jambu. Cuma skupnya sebenarnya masih kecil gitu. Kita ngelihat kemudian potensi di sekitar kebun itu Bu, ternyata banyak warga yang juga punya UMKM gitu ya Bu ya. UMKM di sana ada yang jual dari semacam keripik, kemudian ada belut dan sebagainya gitu. Jadi kita berpikir ini sebenarnya potensinya bisa dipadukan gitu ya. Bisa dipadukan benar. Jadi kebun buah jambu kristal ini nggak hanya untuk kebun aja pengelolaan, tapi kalau bisa malah mereka itu bisa masuk ke kebun, ke situ semuanya. Benar. Nah, terus dirancang ya. Dirancang. Akhirnya udah konsepnya coba eduwisata gitu ya. Gitu. Biar mendatangkan wisatawan. Maka UMKM-nya nanti masuk seperti itu. Pak Jo tentu nggak sendirian ya waktu itu ya, kan bareng sama teman-teman dari berbagai fakultas ya, banyak ilmu yang kesentuh kan dengan persoalan ini. Ya. Terus pasti dari dalam UIN sendiri juga nggak akan kuat kalau kita tidak berjejaring ya. Gimana tuh Mas awalnya merancang ini aku butuh bantuannya ini gitu gimana tuh? Iya benar. Jadi seperti yang disampaikan Bu Adit tadi ya, memang kalau sendiri itu capek Bu ya. Sepi Mas. Sepi. Jomblo. Sendiri kan kesepian ya. Jadi saya berpikir ini enaknya harus seperti apa gitu kan Bu, nanti terkait dengan badan hukum dan sebagainya. Kemudian ide-ide untuk pengembangan eduwisata seperti apa, makanya saya coba komunikasi juga dengan setiap fakultas, perwakilan dosen-dosen fakultas kita jadi satu. Komunikasi gitu. Skillnya harus ini ya Mas ya, jalan dong ya. Ya karena setiap fakultas punya knowledge yang berbeda-beda itu ya Bu ya. Ada fakultas ekonomi, syariah, semua terlibat ya. Usuluddin dan sebagainya. Kita coba bangun komunikasi dulu Bu, agar yang kedua itu tujuannya agar rasa memilikinya juga ada di setiap fakultas seperti itu. Jadi ini pengabdian universitas ya, nggak cuma pengabdian fakultas tertentu atau yang dilakukan oleh LPPM saja, tapi melibatkan semua rumpun ilmu yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Keren banget ya Pak Jo ya. Itu berarti pada saat kita memperkuat ke dalam kita sendiri ya Pak Jo. Terus mulai sama warga tuh gimana waktu itu Pak Jo? Kan mereka juga ada komunitas-komunitas lokal yang mensupport ya. Itu gimana komunikasinya? Ya, kalau dengan warga sebenarnya gampang-gampang, susah ya Bu ya. Jadi di awal itu memang kita memiliki visi atau tujuannya itu sedikit berbeda. Kita harus meyakinkan dulu bahwa ini potensi ini tuh bagus nih sebenarnya, nggak hanya jadi kebun gitu Bu, tetapi karena warga itu sudah lebih awal tujuannya ingin mengembangkan kebun buah dan sebagainya, mereka itu punya punya pemikiran sendiri, sehingga ketika usulan kita masukkan itu sedikit sinkron ya. Iya sinkron, tetapi awalnya sedikit bergejolak ya. Bergejolaknya artinya nanti gimana, nanti kebun buahnya gimana ya dipikirkan ya. Iya benar. Cuma kita coba pendekatan, kemudian kita coba memberikan gambaran gitu ya Bu ya, bahwa ke depan nanti bakal lebih baik jika wisatawan datang. Paket-paket tuh gak hanya orang datang untuk makan, tetapi bisa juga diajarin cara nanam dan sebagainya. Bagus. Keuntungannya itu nambah. Ya sejak saat itu kemudian diterima sama warga. Jadi mungkin sudah ada beberapa bentuk perubahan ya atau transformasi sosial ya, bahwa dari perkebunan kemudian kita arahkan pada sektor wisata. Sektor wisata kemudian kita lirik juga potensi warga jadi sektor ekonomi juga kan Pak Jo. Keren banget. Untuk yang pertama itu dulu ya Pak Jo, yang mungkin kita sampaikan kepada teman
teman-teman sahabat LPPM dimanapun berada. Nantikan kita masih pengen ngobrol lagi setelah yang satu ini. Bye bye.